kita lihat dari Markus. Ya, Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, Markus pasal yang ke-4, ayat 26 sampai dengan ayat 34. Saya membaca firman Tuhan buat kita semuanya, demikian bunyinya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya, dan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, judul firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita diberi judul sesuai dengan Buku Almanak Kristen Indonesia bagi membangun gereja. Ya, membangun gereja adalah karya Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari judul ini. Kata membangun, ya, kata gereja, dan juga adalah karya Allah. Kata membangun itu berarti ada sesuatu yang sedang disiapkan. Membangun artinya bisa menata, mengelola, mengatur, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga kalau kita melihat definisi dari membangun ini, sebenarnya paling prinsip adalah mempersiapkan segala sesuatu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi, atau mempersiapkan segala sesuatu dari yang tidak ada, yang mungkin menjadi ada. Nah, itu namanya membangun. Kalau kita melihat bangunan atau ruangan yang kita buat, kita beli tanahnya, mungkin hanya tanahnya, tidak ada apa-apa di sana. Lalu kalau dikatakan membangun, berarti kita mulai mendesain, mulai menata. Dari yang tidak ada gedung di sana, tidak ada rumah, tidak ada gedung, tidak ada tempat di sana, lalu mulai didesain dengan rapi. Sampai pada akhirnya kita melihat bangunan yang kokoh, bangunan yang mantap, bangunan yang kuat, dan lain sebagainya. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, itulah yang namanya membangun. Membangun segala sesuatu dari yang dikatakan tadi yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tadinya hanya kosong seperti itu, dan rupanya dibangun menjadi bagus. Nah, tetapi saudara, kata membangun ini dikaitkan kepada gereja. Nah, kalau kita melihat gereja itu apa? Gereja itu kalau kita pahami sebenarnya pengertiannya ada dua. Gereja yang pertama, pengertian yang paling universal adalah kumpulan dari orang-orang percaya. Jadi kita ini secara tidak langsung, kita ini adalah gereja. Kita ini adalah kumpulan orang-orang percaya. Kita ada di Zoom meeting ini, kita tetap gereja. Ya, kita tetap gereja. Sekalipun kita ada di Zoom meeting seperti ini, kita adalah gereja. Ya, kita adalah gereja. Tidak ada gedung, mungkin tidak ada mimbar yang kita lihat. Ya, tidak ada pemimpin pujian yang tidak ada liturgos yang luar biasa seperti itu. Tetapi pada waktu kita diarahkan memuji Tuhan, pada waktu kita mendengarkan firman-Nya, kita juga adalah gereja. Kita harus garis bawahi kata-kata itu. Ya, jadi gereja itu secara universal bicara ikatan roh. Jadi kita berkumpul di sini karena kita punya ikatan yang diikat oleh yang namanya Roh Kudus, ya, yang mengikat kita. Nah, tapi gereja itu juga bisa menunjuk kepada tempat, merek, atau denominasi tertentu. Ya, tempat, merek atau lokasi dari satu tempat. Misalnya gereja Pok Anugerah, Taman Galaksi. Berarti kita ini adalah bagian dari gereja Pok, tetapi kita adalah jemaat Anugerah, dan kita ada di lokasi Taman Galaksi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara ya, kita ada di lokasi Taman Galaksi.
Dan kita juga di dalam bagian ini kita disebut adalah gereja. Ya, kita juga disebut adalah gereja. Jadi kita bisa melihat gereja itu pengertiannya dua. Gereja yang menjadi ikatan roh secara universal. Semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Kristus, apapun merek gerejanya, secara okumenes. Nah, ini mantapnya kita. Ya, secara okumene, secara kesatuan tubuh Kristus, itu adalah disebut dengan gereja. Ya, disebut dengan gereja. Nah, tetapi saudara, kita harus menyadari karena sebuah perkembangan, sebuah gerakan yang begitu cepat, mulanya kalau kita melihat di gereja mula-mula itu di Kisah Para Rasul itu, sebenarnya gereja itu hanya disebut sesuai dengan daerah. Misalnya gereja di Efesus, gereja di Roma, gereja di Tesalonika, gereja di Filipi, gereja di Pergamus, gereja di tempat-tempat tertentu. Tapi berkembanglah, semua berkembang. Tadinya semua disebut itu gereja Am, gereja yang Katolik katanya, Katolik atau Am, gereja yang satu, hanya satu saja, gereja yang terbuka buat semuanya. Ya, hanya dibedakan sesuai dengan daerah-daerah tertentu. Tetapi dalam perkembangan setelah Protestan muncul, ya setelah Protestan muncul, gerakan Protestan muncul, gereja itu mulai muncullah denominasi. Jadi dari Katolik kepada Protestan. Protestan pecah lagi dia, ya ada berbagai denominasi di gereja Protestan itu, dia pecah lagi. Muncul gerakan-gerakan pietis, ya yang nanti cikal bakal dari gereja-gereja Pentakosta dan gereja-gereja karismatik. Terus berkembang seperti itu. Dan sampai sekarang di mana-mana semua pakai merek gereja. Ya, tadi pagi saya baru pulang khotbah. Ya, pulang khotbah tadi jam 7 saya khotbah di gereja, ada gereja apa namanya? Dia menyebut gereja Pentakosta cabang Lingga katanya, Jalan Lingga Pematang Siantar. Ya, gereja yang cuma kecil, saudara. Tapi ya gereja. Ya, dia mau di pojok-pojok dimanapun, ya dengan merek gerejanya dia bangga itu. Dia taruh spanduk luar biasa yang ada di situ dan lain sebagainya. Dia bangga dengan gerejanya. Ya, bangga dengan gerejanya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, gereja, kalau kita berkata gereja, itu bicara kumpulan kita secara universal dan juga bicara kelompok denominasi tertentu. Nah, lalu dikatakan dalam bagian ini Bapak Ibu, membangun gereja. Berarti gereja itu harus dibangun. Tapi di dalam judul kita dikatakan membangun gereja adalah karya Allah. Nah, ini sedikit harus kita renungkan. Kalau itu karya Allah, berarti kita diam-diam aja dong. Kita nggak perlu bikin apa-apa lagi. Karena toh juga adalah karya Allah. Ternyata saudara, di dalam bagian ini, sesuai yang kita baca itu, yang disebut membangun gereja adalah karya Allah ini, rupanya gereja itu perlu dibangun dalam dua hal lagi. Yang pertama, gereja perlu dibangun secara fisik. Fisik, itu bicara gedungnya, bicara tempatnya, dan bicara tempat persekutuannya. Tetapi yang kedua, gereja itu ternyata perlu juga dibangun secara roh. Nah, secara roh. Waktu kita membangun gereja secara fisik, memang itu karya Allah. Allah menggerakkan umatnya. Ya, menggerakkan umatnya, menggerakkan kita, uang kita, supaya kita murah hati dalam memberi. Ya, murah hati dalam memberi. Memang itu akan terjadi di dalam gereja. Tetapi saudara, yang terlebih utama sebenarnya yang dibangun oleh Allah yang disebut dengan karya Allah ini adalah gereja itu harus dibangun secara roh sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sebenarnya yang dibangun itu adalah kegerakan yang disebut tadi gerakan gereja secara universal itu. Gereja secara ikatan Roh Kudus. Ya, saya ada di sini dan semua kita ada di sini karena ada ikatan Roh Kudus tadi saya bilang. Dan ikatan Roh Kudus itu, itulah yang dikatakan adalah karya Allah. Jadi membangun gereja adalah karya Allah. Memang benar, kita harus setuju itu. Bahwa Allah yang berkarya di dalam pembangunan gereja. Kita bisa bertumbuh secara rohani, kita bisa maju di dalam Tuhan, itu karyanya Tuhan. Amin. Apalagi kalau dipanggil jadi majelis gereja. Wah, itu karya Allah luar biasa, saudara. Nggak boleh disepelekan kalau kita dipanggil jadi majelis. Nggak boleh kita lihat situasi dan kondisinya. Tapi kita harus lihat bahwa kita sedang dimasukkan ke dalam karyanya Allah. Ya toh? Kita bilang, udahlah, saya pasti bisa bantu ini, bikin ini. Oh, Tuhan nggak mau. Tuhan mau masuk ke dalam karyanya. Kamu harus masuk ke dalam panggilannya.
Kamu harus saya ikat dalam panggilan itu. Kamu harus saya gabungkan dengan orang-orang yang keras, yang lembut, yang apa namanya, yang kira-kira mudah dikelola dengan baik. Tapi ada juga yang batu kali. Nah, kadang-kadang gitu kan saudara. Dan kita harus benar-benar menyatu di situ. Itu yang dibilang karyanya Allah itu. Itulah yang dibangun Tuhan dalam ikatan persekutuan kita itu. Ya, kita dibangun supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya harus menjadi alatnya Tuhan. Kita unik. Ya, semua kita sedang diarahkan, Gereja Pok Anugerah itu dalam karyanya Allah itu semua sedang diarahkan jadi pemimpin di dalam gereja ini. Iya, luar biasa itu saudara. Ya, semua kita diarahkan jadi pemimpin. Nah, memang harus seperti itu gereja. Gereja itu bicara nggak ada jemaat yang baik dalam gereja. Ah, saya cukuplah jadi jemaat yang baik. Duduk-duduk saja gitu ya. Pokoknya kalau dalam gereja disuruh berdiri, saya berdiri. Disuruh duduk, saya duduk. Disuruh mengucapkan pengakuan iman, saya mengucapkan pengakuan iman. Disuruh urunan, ya saya urunan. Enggak, saudara. Kita dibawa Tuhan kepada dimensi yang baru. Lihat di sini. Kadang-kadang kita bilang kan, kalau semua jadi majelis, siapa jemaatnya? Ya majelis memimpin majelis. Nggak usah majelis mengembalakan majelis. Nggak usah repot-repot. Kenapa harus pusing, saudara, dalam hidup ini? Kenapa? Karena itu yang dikatakan karya Allah. Membangun gereja itu adalah karya Allah. Allah sedang membangun kita dalam dimensi yang seperti ini. Dan kita harus ikuti dimensinya Tuhan itu. Karena nanti Tuhan akan bergerak lagi. Membawa kita lebih dahsyat lagi. Ya kan? Membawa kita lebih dahsyat lagi, membawa kita lebih luar biasa lagi. Mana tahu, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, sudah berbeda dimensinya lagi. Jadi, di dalam bagian ini, inilah karyanya Tuhan yang harus kita lakukan dalam Gereja Pok Anugerah. Makanya kalau kita lihat di sini, temanya membangun gereja adalah karya Allah. Dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan di sana, kita diumpamakan seperti seorang yang sedang menaburkan benih. Lihat di sana. Jadi kalau membangun gereja itu adalah karya Allah, bagian kita hanya menaburkan benih. Ya, makanya dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Waktu saudara tabur benih itu kira-kira saudara tahu nggak besok benih itu mau jadi apa? Makanya dalam ayat 27 itu menarik saudara. Lihat di sana. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Kita boleh kecil saudara. Ya. Kita boleh kelihatan seperti kecil. Tapi kita perlu menabur benih yang luar biasa. Amin. Ya, kita perlu nih yang nanti orang nggak tahu gimana bertumbuhnya. Ya kan? Orang mungkin tetangga kita bisa bilang, rasain lu, makin kecil lu, lokasi lu makin kecil, rasain lu katanya gitu. Gak apa-apa, biarin aja. Tabur aja benihnya. Tabur aja benihnya. Karena dikatakan tidur malam, bangun siang, dikatakan sana saudara, dan benih itu mulai mengeluarkan tunas. Dan bagaimana nanti hasilnya? Nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Dan kita belajar. Yang disebut itulah yang disebut dengan apa? Kita terus harus next level. Ya. Going to the next level. Ya. Nanti sore akan saya bicarakan kepada kita semuanya. Ya. Bagaimana Tuhan itu mau kita itu jangan status quo. Jangan hanya seperti kita hanya diam seperti ini saja. Tapi harus ada kegerakan yang terus dibawa oleh Tuhan. Kenapa? Itu yang dibilang tadi. Kita nabur. Kita seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah itu. Kita hanya menabur. Kita harus tahu. Ya, yang kita tabur itu bagaimana nanti kita nggak tahu itu. Nanti pada waktu mulai muncul di sana. Mulai muncul batangnya pelan-pelan. Terus muncul lagi. Muncul buahnya. Itu yang dikatakan. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang segera menyabit. Sampai Tuhan membawa kita kepada apa? Panen. Jadi kita harus naik level. Amin.
Ya, jangan mau jadi jemaat yang baik, tapi mulai sekarang maulah jadi pemimpin yang mulai diproses Tuhan untuk memimpin gereja ini. Amin, saudara. Ya, saya semangat loh. Ya, Bapak Ibu ajak saya pembinaan, oh semangat banget saya, mempersiapkan diri luar biasa sekali. Ya, banyak hal yang saya siapkan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena memang itu seperti itu. Gereja itu nggak bisa. Kita gereja itu sebagai gereja, apalagi kita pribadi ya. Kita pribadi ini kan gereja tadi yang ikatan roh itu ya. Kita hanya seperti itu. Semua karunia-karunia ilahi. Nggak hanya satu karunia. Semua karunia-karunia ilahi itu harus bersinergi. Supaya apa? Supaya itu tadi bisa mulai bertumbuh pelan-pelan, bertumbuh. Ya kan? Ada di antara kita mungkin ya yang masih muda, yang setengah baya seperti saya setengah baya lah. Ya kan Bapak Ibu ya. Ya, saya setengah baya. Ya, sekalipun saya nggak pernah mau dibilang tua. Saya agak menentang itu apa yang dikatakan orang bahwa sekarang ini katanya 60 tahun ke atas sudah lansia katanya, lanjut usia. Nah, saya pikir 8 tahun lagi saya lansia. Nggak ada itu lansia, saudara ya. Jadi kita belajar supaya selalu apa? Ada dalam sukacita. Boleh umur 65, boleh umur 70, boleh umur 80. Kalau boleh, kita dipanggil Tuhan juga pada waktu kita aktif di dalam pelayanan itu. Ya, jadi jangan dipanggil Tuhan udah nggak ada, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah kita istilahnya udahlah emeritus dulu katanya gitu. Nggak ada emeritus ya saudara ya. Emeritus itu cuma jabatan yang emeritus. Pelayanan kita nggak boleh emeritus. Ya, kita harus terus semangat di dalam Tuhan. Nah, makanya dikatakan ya kalau kita Allah yang membangun ya membangun gereja itu adalah karya Allah, tugas kita hanya menabur. Yuk menabur sama-sama. Taburlah yang bisa saudara tabur. Firman kah? Ya toh? Apa lagi yang mau kita tabur? Finansial kita, segala SDM kita, kekuatan kemampuan kita, karunia kita, tabur semuanya. Dalam komunitas gereja Pok Anugerah yang ada ini. Tabur semuanya. Supaya semuanya jadi bermanfaat untuk membangun gereja ini dengan baik. Ya. Lalu yang kedua, tugas kita yang kedua bukan hanya dikatakan kita menabur, tapi dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-30 itu. Katanya lagi dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Tugas kita yang kedua dikatakan kita ini seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Lihat di sana. Waktu ditaburkan di tanah katanya, saya senang dengan kata yang dikatakan begini. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tugas yang pertama tadi kita menabur benih. Yang kedua, kita menabur sesuatu yang kecil yang akan menjadi besar kalau itu di tangan Tuhan. Nah, itu makanya dikatakan membangun gereja itu adalah karya Allah, di situ kuncinya. Ya, gak ada yang hebat yang kita bisa buat, saudara. Ya, kita hanya seumpama dikatakan biji sesawi yang ditaburkan, yang mulai besar, yang lama kelamaan katanya. Nah, ini luar biasa sekali. Yang lama kelamaan, dia melebihi semuanya. Bahkan dia bisa jadi payung buat semuanya. Itulah biji sesawi. Ya, mungkin nanti gereja Pok Anugerah ke depan, ya kan? Mudah-mudahan Tuhan berkati kita, Tuhan kasih umur panjang. Coba gereja Pok Anugerah rame-rame kita ke Israel. Ya, pergi ke Israel. Lalu nanti kita akan melihat di sana yang disebut dengan biji sesawi itu bagaimana. Biji sesawi kecil banget, saudara. Sangat kecil sekali biji sesawi itu. Tapi dikatakan kalau itu ditaburkan katanya, wah akan jadi besar. Nah kita ini seperti itu. Kita ini kelihatan kecil. Kita pribadi kelihatan seperti tidak mampu. Tapi pada waktu itu mau ditaburkan, mau mati dalam tanah itu. Lihat di sana dikatakan. Biji itu katanya akan menjadi besar dan akan bisa menaungi semuanya. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mulai belajar. Ya, belajar jadi yang kecil
yang mau ditaburkan buat orang lain. Pakailah semua diri kita itu. Dalam diri kita yang kecil ini, ada potensi yang besar yang tidak bisa saudara gunakan kalau sendiri. Ya kan? Kalau saudara cuma sendiri, potensi itu nggak akan keluar. Tapi pada waktu kita bersinergi dengan teman-teman tubuh Kristus yang lain, bersinergi dalam pelayanan kita, yang kecil itu akan kelihatan kuat dan akan menaungi semuanya. Akan memayungi semuanya. Sehingga semuanya kita ada di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita pagi hari ini. Saya sangat percaya sekali bahwa Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, supaya kita berjalan di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat percaya Roh Kudus sudah menolong kami untuk memahaminya. Dan biarlah di dalam kekuatan daripada Roh Kudus itu, kami mulai bergerak mulai hari ini. Membangun gereja ini lebih baik lagi. Karena kami tahu karyanya Allah yang luar biasa yang membangun roh kami. Dan kami mau roh kami itu dibangunkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada di antara kami yang tidak bersemangat lagi. Tetapi semua kami diberi spirit baru oleh Tuhan. Dengan spirit yang baru itu, kami mulai bergerak bersama dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam segala sesuatunya. Kami mendoakan gereja ini supaya menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang bertumbuh di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami dan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.